memang ada perdebatan, ada. Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. Ini dulu abrasi Pak, ini dulu empang. Akan kami adalah bukti fisiknya, berapa sertifikat, lokasi di mana, uang sertifikat itu semua ada alamat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan adanya 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik di area pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri ATR Kepala BPN menegaskan status sertifikat yang ditemukan itu cacat material. Meskipun terdapat perbedaan antara pihak menteri dengan pejabat setempat. Semua orang bisa melihat sosial kontrolnya. Ini di sini, faktanya di ini. Nggak bisa. Nah, memang ada perdebatan, ada. Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. Ini dulu abrasi Pak, ini dulu empang. Kita kan kalau debat, tempatnya kan nggak di laut dong. Nusron bersama lurah desa setempat melihat langsung area pagar laut, memastikan bahwa pihak yang mengukur lahan hingga mengeluarkan sertifikat terancam sanksi. Orang yang dulunya nerbitin saya apakan, itu aja urusan saya. Urusan ASG mau berapa kecamatan, bagaimana. Yang aku lihat ada yang akan kami adalah bukti fisiknya, berapa sertifikat, lokasi di mana, uang sertifikat itu semua ada alamat. Itu nanti dulu pihak yang mengukur pasti kena sanksi. Kok bisa material begitu kamu tetapkan. Saat ini seluruh pihak maupun pejabat Badan Pertanahan Nasional yang terlibat telah diperiksa Inspektorat. Kini, serangkaian langkah untuk verifikasi dan pembuktian sertifikat tengah dilakukan. Akankah persoalan pagar laut di Tangerang, Banten menemukan titik terang? Tim TV One mengabarkan. Ya, muncul polemik baru pemirsa soal status tanah dari pagar laut ini. Kepala Desa Kohot ini mengatakan pagar laut yang ada di wilayahnya ini sebelumnya merupakan daratan yang dijadikan empang. Sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan jika ada suatu lahan yang kemudian telah hilang secara fisik, maka statusnya ini berubah menjadi tanah musnah. Benarkah ada kemudian tanah yang tergerus air, dan bagaimana sebetulnya peta-peta satelit dari tahun ke tahun tepatnya di perairan Kabupaten Wilayah Tangerang, Banten? Itu yang akan kita coba kulik di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu pemirsa narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Ini ada pengamat maritim Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Marcel, Vena. sehat? Saya sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Selain Pak Marcel juga, saya sudah terhubung bersama dengan pengamat geospasial, ada Dr. Agustan selaku Ketua Umum MAPIN, Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh. Selamat malam, Pak Agustan. Vena. Baik. Selamat malam, Cap. Kita juga Selamat ingin malam, sapa narasumber ketiga kita, ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, ada Pak Alex Indra Lukman. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam Ibu Vena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi izin, saya mau ke Pak Agustan terlebih dahulu ya, pengamat geospasial. Pak Agustan, ini kalau kita lihat Anda juga memiliki data nih Pak soal peta satelit Pak yang sambil kita tayangkan bersama-sama. Mungkin ini bisa dijelaskan terlebih dahulu, dijabarkan terlebih dahulu soal peta satelit tepatnya di pesisir Kabupaten Wilayah Tangerang, Banten. Ini apa yang bisa Anda analisa, Pak Agustan? Oke, terima kasih Mbak Vena. Jadi di dalam pengamatan permukaan bumi, penginderaan jauh atau remote sensing berbasis satelit itu bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu ya. Sejak diluncurkan tahun 70-an, tahun 72 tepatnya, satelit Landsat punya Amerika itu mampu untuk merekam, memotret seluruh permukaan di bumi ini ya, termasuk wilayah Indonesia. Jadi untuk sekitar pesisir Tangerang ini, kami memeriksa data satelit Landsat ya, yang tersedia secara free itu. Ternyata data dari tahun 73 atau 72 dan 73 dan sampai sekarang itu lengkap arsipnya. Dan kita bisa membuat komposisi warna gitu ya. Nah ini yang ditampilkan ini, itu memperlihatkan tutupan wilayah land cover ya, di pesisir pantai Tangerang. Dan itu dengan jelas kita melihat yang warna merah itu adalah yang bervegetasi.
Artinya tutupannya itu tanaman ya, karena ada klorofilnya, dan dari sini kita bisa melihat arsip dari sekuens dari tahun ke tahun, dan kita bisa memilih citra satelit yang jernih gitu ya, yang bebas awan dan seterusnya. Nah, ini kita bisa melihat evolusinya, proses sedimentasi, apakah di sana ada fenomena abrasi, sedimentasi atau akresi dan segala macam. Itu dengan mudah dengan satelit itu bisa kita manfaatkan, Mbak Vena. Oke. Tapi di posisi dari pagar laut, Pak, tepatnya di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, ini apakah memang benar ada perubahan atau ada tanah yang tergerus air laut? Kalau perubahan morfologi pantai ada, tapi yang disebut dengan abrasi, kami melihat itu tidak ada abrasi, justru yang terjadi adalah sedimentasi di muara sungai Cisadane ya. Jadi tidak ada tanah yang tergerus sebenarnya, malah maju tanahnya itu di posisi di muara sungai Cisadane tersebut, Mbak. Jadi kalau klaim dari Kepala Desa Kohot mengatakan dulu ini merupakan daratan yang kemudian dijadikan empang, kemudian berubah begitu menjadi tertutup air laut, ini benar, Pak? Kalau dari citra satelit dari data tahun 1972 tidak memperlihatkan indikasi itu, Mbak. Oke. Jadi itu memang bukan daratan ya posisinya ya, Pak? Iya. Iya. Oke. Nah, mungkin begini, Pak. Kan ada klaim yang mengatakan bahwa ini daratan ya, tapi pembuktian yang bisa dilakukan ini bagaimana, Pak? Untuk bisa melihat kalau dulu di sana posisinya ini daratan atau bukan begitu. Kalau sepanjang data satelit yang kita punya, kami meyakini itu dengan berbasis data satelit dari tahun 1972 itu bukan suatu daratan pada posisi itu ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita nggak tahu, kan tidak punya data. Apakah dulu sebelum tahun 72 atau segala macam. Tapi kalau kita lihat trennya, 50 tahun masa waktu ada satelitnya itu daerah tersebut bukan merupakan suatu daratan. Oke, bukan merupakan suatu daratan. Itu dari pengamat geospasial. Saya mau ke Pak Marcel, pengamat maritim. Pak, ini dari geospasial melihat dari tangkapan peta satelit, ini bukan daratan seperti yang diklaim oleh Kepala Desa Kohot. Nah, Anda melihatnya juga mungkin nggak sih dulu ini bisa jadi daratan kemudian berubah begitu? Ya, saya sedikit banyak sependapat ya tadi dengan Bapak pengamat geospasial tadi. Dan itu sebetulnya bisa kita buktikan juga dengan peta laut yang sebetulnya diterbitkan dari tahun 1960-an. Mungkin kita bisa refer ke belakang ya. Jika memang itu terbukti ada daratan di situ, tentunya peta laut Indonesia dulu dan sekarang sedikit banyak akan terjadi perubahan. Tapi saya sebagai seorang praktisi maritim, saya nggak pernah melihat perubahan signifikan yang ada di situ. Itu sedikit banyak ya membuktikan ya teori yang tadi dijabarkan oleh Bapak pengamat geospasial tadi. Lalu yang kedua, berdasarkan pengalaman juga bahwa wilayah utara Jawa ini memang area untuk sedimentasi. Karena kenapa? Karena ombaknya cenderung untuk datar-datar saja, bukan lautan lepas dan sebagainya, dibandingkan sama selatan Jawa yang langsung menghadap ke samudra. Sehingga laju sedimentasi di utara Jawa ini jauh lebih besar dibanding selatan Jawa. Sehingga kalau di selatan Jawa ada abrasi, di utara Jawa justru ada sedimentasi. Untuk wilayah-wilayah seperti Jakarta, Tangerang, itu laju sedimentasinya bahkan setahun bisa sampai 70 cm-an. Apalagi dengan pemasangan pagar ini. Nah, ini yang kita harus bisa bahas dan diskusikan bersama juga, Mbak Vena. Maksud tujuan mereka menaruh pagar itu sebetulnya untuk apa sih? Katanya rawan abrasi, makanya dipasang pagar laut. Iya. Nah, bagaimana? Justru sebetulnya kalau saya lihat, dan saya sudah katakan beberapa kali bahwa ini merupakan breakwater. Tujuan utamanya selain untuk bisa melindungi area di dalamnya dari laut, gitu, lautan lepas, bisa juga untuk mempercepat laju sedimentasi. Dari yang tadi saya perkirakan berdasarkan data itu 70 cm per tahun, itu malah bisa jauh lebih cepat, mungkin bisa lebih dari 1 meter setahun kalau mereka bisa melakukan atau kita biarkan mereka melakukan itu. Jadi misalnya contoh di lautan itu kedalamannya 5 meter, lalu
ada pagar laut seperti itu, bisa diperkirakan sekitar 5 tahun ke depan sudah ada pulau di sana, sudah ada gundukan di sana. Tapi kalau dari sisi geografis begitu Pak, untuk di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ini, memang lokasi itu memang kerap abrasi kah begitu sehingga penting begitu dipasang pagar laut? Saya tidak melihat seperti itu dan saya kurang setuju dengan pendapat itu ya, karena kembali lagi tipikal laut antara selatan Jawa dengan utara Jawa itu jauh berbeda. Selatan Jawa itu langsung samudra, sehingga memang abrasi itu luar biasa cepat. Tapi kalau misal di selatan Jawa itu pastinya sedimentasi yang muncul, sedimentasi alami yang muncul. Bisa dibuktikan contoh misal di selatan Jawa, maka yang kita lihat pantai-pantainya itu batu semua, Mbak. Banyak sekali batunya. Karena kenapa? Memang sudah tersisa batu-batu yang nggak mungkin atau sulit untuk dipecah oleh ombak. Sehingga itu menjadi pemecah ombak alami di selatan Jawa, itu sisanya situ. Tapi kalau di utara Jawa pantainya itu cenderung memanjang, dangkal dan memanjang karena memang banyak sekali sedimentasi yang muncul di sana. Jadi meragukan ya dengan adanya klaim itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Alex. Pak Alex, ini kalau dari Pak Marcel, terus Pak Gustan, ini justru dari tangkapannya tidak ditemukan seperti klaim yang beredar, termasuk juga meragukan begitu. Mungkin dari Komisi 4 DPR RI punya temuan lain, tapi ditahan nanti, dijawab nanti, usai jeda kami kembali saat lagi untuk Anda.